Tarp. Saat itu, Tarp mungkin baru berusia 4 atau 5 tahun. Di bawah pengaruh ayahnya, Tarp belajar banyak pengetahuan menggambar. Yang paling penting adalah, Tarp perlahan-lahan belajar melukis dunia 3 dimensi, dan dengan jelas dan cermat menorehkan sapuan kuasnya di atas kertas 2 dimensi. Ini adalah pelatihan pemikiran yang sangat penting. Pada tahun 1948, Tarp yang berusia 28 tahun ketika itu tiba di New York. Saat itu, dia belum memikirkan karir dan pekerjaannya. Suatu hari, Tarp melihat sebuah iklan dari Pusat Penelitian Ilmiah Columbia Climate School yang sedang merekrut juru gambar. Dalam lubuk hatinya, si peri seni rupa yang terlelap itu tiba-tiba terbangun. Tarp pun dengan mudah mendapatkan pekerjaan ini. Karena talentanya sangat menonjol, ia memiliki gelar MPD Magister Pendidikan Matematika dan SSI atau Sarjana Sains. Sejak kecil, ayahnya telah mengajarinya menggambar secara sistematis. Posisi ini seperti sengaja memang diperuntukkan untuknya. Tetapi Tarp tidak menyangka satu pukulan yang telak baginya, bukan masalah akademis, tetapi konsep yang lebih mengutamakan kaum pria daripada wanita dalam komunitas ilmiah ketika itu. Kapal Survey RV Prema dari Le Monde Observatorium Geologi Doherty hingga kini telah berusia 100 tahun. Dari layar video, kapal survei ini tetap dalam kondisi yang baik, tetapi pada tahun 1950-an, kapal sains tidak mengizinkan wanita untuk naik kapal. Hampir tak terbayangkan wanita ketika itu menjadi ilmuwan. Le Monde Doherty Observatory adalah salah satu lembaga penelitian geologi paling terkenal di dunia. Pada saat itu, ada satu proyek penelitian ilmiah penting di Le Monde, yaitu mempelajari medan bawah laut Samudra Atlantik. Karena Tarp wanita, jadi ia tidak diizinkan naik kapal. Le Monde kemudian menghubungi seorang ahli geologi, Bruce Hazen, dan menjadi mitra Maury Tarp. Hazen bertugas mengukur data, sementara Tarp bertanggung jawab menganalisis data dan menggambar. Pengukuran bidang laut adalah pekerjaan yang sulit dan melelahkan. Metode pengukuran paling awal adalah menggunakan tali menandai kedalaman air. Pada tahun 1875, HMS Challenger, kapal angkatan laut kerajaan, menggunakan cara ini dan menemukan palung terdalam di dunia Mariana. Tetapi alat yang digunakan HMS Challenger terlalu primitif, hanya dapat mendeteksi kedalaman 8.183 meter. Pada tahun 1951, kapal angkatan laut kerajaan lainnya, yang juga bernama HMS Challenger, kembali ke daerah tersebut untuk pengukuran tambahan. Mereka menemukan lokasi yang lebih dalam dengan kedalaman 10.900 meter yang ditentukan oleh suara gema. Metode ini disebut ekolokasi, yaitu penggunaan gelombang suara untuk menentukan letak suatu objek yang ada berdasarkan pantulan gelombang suara. Pada tahun 1952, Hazen telah mengumpulkan data selama 3 tahun di Samudra Atlantik, sedangkan Maury Tarp menggambar menggunakan data Hazen. Sungai Hudson tampaknya tidak mengalami perubahan sedikit pun seiring berlalunya waktu. Namun di tangan Tarp, Samudra Atlantik mulai menunjukkan wujudnya. Suatu hari ketika Maury Tarp melakukan kalibrasi terhadap 6 penampang silang dasar laut, tiba-tiba ia menemukan semua data silang menunjukkan adanya lekukan di punggungan tengah samudra. Melihat itu, tiba-tiba terlintas dalam benak Maury Tarp bahwa itu sama sekali bukan fenomena yang terpisah. Patahan-patahan ini seharusnya dapat terhubung sepenuhnya dan memisahkan dalam bidang yang sejajar. Seluruh hal ini mengingatkan Tarp pada teori yang sempat membuat gempar,
yaitu